Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Arief Widianto lakukan panen raya padi di Belu sebagai bentuk dukungan ketahanan pangan nasional. Pemprov NTT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gelar pameran seni rupa di Kabupaten Belu. Kepala Basarnas Kupang melakukan pertemuan dengan gabungan jurnalis Belu untuk berkolaborasi. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Bersama saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Komandan Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Marsikal Arief Widianto memimpin langsung panen raya padi sebagai bentuk dukungan ketahanan pangan nasional yang berlangsung di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasipeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Rabu 21 Mei 2025. Panen raya di lahan seluas 70 hektar milik petani binaan Babinsa Kodim 1605 Belu hadirkan langsung perwira tinggi TNI Komandan Sesko Arief Widianto untuk memimpin langsung kegiatan panen raya padi ini dengan didampingi Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves, para perwira siswa pendidikan reguler Sesko TNI, pimpinan OPD, Forkopimda, dan Satgas Yonif 741, camat, serta kepala desa. Panen raya ini merupakan bagian dari dukungan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan akses dan konsumsi pangan bagi masyarakat, menjamin keberlanjutan hidup, pembangunan ekonomi, serta mengurangi dampak krisis pangan. Dan Sesko Arief Widianto mengatakan, Kabupaten Belu merupakan daerah perbatasan yang menjadi garda terdepan NKRI. Maka Kabupaten Belu harus menjadi contoh bagi daerah lain untuk menjaga kestabilan kebutuhan pangan masyarakat. Hasil apa yang kita lihat ini akan kita bawa di dalam seminar. Nah, harapannya di dalam seminar ini kita sampaikan bahwa apa yang ada sebagai tantangan di sini dan juga peluang, ya tantangan karena kita di sini adalah mengharap sawah tanda hujan saat ini, ya kita berharap tidak seperti itu. Dengan adanya pengairan yang lebih efektif, dengan ada benar tentunya akan lebih bagus nantinya. Ini akan kita sampaikan di dalam seminar sehingga mereka dari pemerintah pusat, stakeholder yang memiliki tanggung jawab tersebut bisa nanti berikutnya akan bisa merealisasikan seperti itu. Arief Widianto juga mengatakan kegiatan panen padi ini merupakan suatu kesempatan langka bagi dirinya bersama para pasis Sesko TNI. Menurutnya, jarang mendapatkan kesempatan ini. Ia sangat mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah berupaya mendukung para petani dalam proses pengelolaan lahan persawahan ini dengan baik. Ia juga mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk terus mengawal masyarakat dalam upaya kolaborasi pentahelix dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, kestabilan keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Otombo TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan pemantauan perkebunan hortikultura warga Desa Sadi, Kecamatan Tasipeto Timur yang siap panen. Perkebunan ini merupakan inisiatif dari 2 orang anak dengan gelar sarjana pertanian dan S2 hukum yang memilih profesi tani sebagai pekerjaan pokoknya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Belu Robert Mali bersama asisten 2 Bupati Belu melakukan pemantauan di perkebunan hortikultura milik kelompok tani mandiri keluarga Bapak Martinus Maukau yang siap panen di Desa Sadi pada Rabu 21 Mei 2025.
Di lahan seluas 2,4 hektar ini, Martinus bersama 2 orang anaknya yang telah mencapai perguruan tinggi mulai mengelola perkebunan ini dengan menanam jenis tanaman hortikultura, antara lain tomat, cabai, pare, singkong, dan beberapa jenis lainnya. Menurut Martinus, telah melakukan panen hingga 12 kali sejak awal mengelola lahan ini. Dengan hasil yang melimpah, mereka telah mendistribusikan hingga mencakup beberapa pasar tradisional di Nusa Tenggara Timur dan meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Ini kurang lebih 2,4 hektar. 2 hektar 400. Nah, itu apa saja yang tanam sini? Ini ada lombok, ada tomat, ada pirea, dan ada ubi kayu. Di sini anak muda itu punya semangat kerja yang tidak begitu aktif. Saya mencoba membuka lapangan kerja ini dengan maksud untuk mengajak anak-anak muda. Artinya dari sini bahwa kita juga bisa menghasilkan. Kerja kan tidak harus yang berseragam. Itu yang kami selama ini tetap semangat kerja walaupun mau harga naik atau tidak kami tetap bekerja. Untuk anak muda jangan menganggap remeh namanya pertanian. Pertanian sekarang ini dia punya prospeknya sangat besar. Dalam pemantauan ini, Kadis Pertanian Kabupaten Belu Robert Mangi mengapresiasi atas inisiatif dari kelompok ini, terutama kedua sarjana muda yang berupaya mengelola lahan ini dengan sukses, dan menjadi inspirasi khususnya bagi generasi muda untuk tidak tergantung pada pekerjaan kantoran. Kami hari ini berkunjung ke kelompok tani mandiri yang mereka secara swakelola dan swadaya mampu mengelola lahannya dan bisa menghasilkan hasil yang sangat baik dengan produktivitasnya cukup tinggi. Walaupun ini lahan baru, Bapak Markus dengan anak-anaknya mereka walaupun sudah sarjana, tetapi mereka masih mau turun ke lahan karena kita tahu bahwa sekarang anak-anak muda apalagi yang sudah sarjana, mereka tidak mau ke kebun karena mereka menganggap itu pekerjaan yang kotor. Tetapi luar biasa anak-anak muda kita hari ini yang sarjana hukum mau turun, motivasi teman-teman untuk. Namun, perkebunan ini masih memiliki kendala dengan pemasokan air yang kurang dan pengelolaan lahan yang masih manual. Namun, Dinas Pertanian akan menurunkan bantuan alat berupa 2 unit traktor untuk mempermudah pengelolaan lahan ini. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Polres Belu bersama pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu menggelar panen jagung di perkebunan percontohan Kelurahan Patukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Senin 19 Mei 2025. Berikut informasi selengkapnya. Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional pada komunitas jagung, Kepolisian Restor Belu bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Belu lakukan panen jagung di kebun percontohan Patukbot Atambua, yang merupakan tindak lanjut dari gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar secara nasional yang dicanangkan pada 21 Januari lalu sebagai bagian dari program besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Belu Kompol Laurentius, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu Robertus Mali, Kasdim 1605 Belu, staf Bupati, Camat Atambua Selatan, Lurah Patukbot, serta perwakilan dari Bulog. Wakapolres Belu Komisaris Polisi Laurentius mengapresiasi atas kerjasama yang baik, terutama pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Belu, yang mendukung penuh selama proses pengelolaan keperkebunan ini hingga pemanenan dapat berlangsung pada hari ini. Polri bersama rekan-rekan TNI, kemudian Pemda, tadi juga Camat, Lurah, kita undang, kemudian dari Bulog untuk panen raya jagung yang kita tanam di tanggal 21 Januari 2025, di mana pada saat itu dicanangkan program menanam jagung 1 juta hektar. Ya, Polri dalam hal ini diberi program untuk mengawal mendukung swasembada pangan. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden
Dan kita Belu di sini dialokasikan ada 603 hektar. Hari ini kita panen yang tanam simbolis kemarin tanggal 24 Januari itu ada 15,4 hektar yang dilaksanakan serentak di 6 polsek. Polsek Tasbar lokasinya di sini. Jadi dari 603 itu 15-nya kita sudah tanam dan panen. Dan kemarin kita baru realisasi pendropingan benih untuk pengembangan selanjutnya di MT2 50 hektar. Wakapolres Belu juga mengatakan, panen kali ini belum mendapatkan hasil yang maksimal akibat faktor cuaca yang kurang mendukung dapat mempengaruhi kualitas dan pertumbuhan jagung ini. Namun untuk mendukung kelanjutan program ini, Dinas Pertanian juga telah menyalurkan 750 kg benih jagung untuk pengembangan 50 hektar tambahan pada musim tanam kedua nanti. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur gelar pameran seni rupa di Kabupaten Belu. Informasinya usai jeda.